Oke, selamat pagi semua. Pagi, Miss. Oke, ini Niko Pagi, masuk, Miss. Deswinta masuk. Yap, let's pray together start. Sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Yap, finish. Bisa lihat? Kalau bisa dilihat, cukup acungkan jempol. Oke, good. Yap. Before I teach you, you must listen carefully and preparing your English book, your notebook, and your stationery, right? Ya, sebelum saya mulai, silahkan dulu persiapkan buku tulisnya, buku paketnya, dan alat-alat tulisnya. Sudah ya? Nah, now open your book in chapter 4. Silakan buka bukunya di bab 4. Tapi sebelum saya buka buka dulu di bab 4. Tapi saya mau absen dulu ya. Saya mau absen dulu. Silakan mute. Ada Rifka, ada Depi. Here, Miss. Ya. Oke. Open your book in chapter 4 about natural disaster and exposition. Silakan buka di bab 4, itu tentang natural disaster and exposition. Nah, di bab 4 ini kita akan belajar tentang bencana alam dan eksposisi. Ya, pernah dengar nggak teks eksposisi itu apa? Ayo, siapa? Pernah, Mi. Ya, apa teks eksposisi? Teks apa itu? Di dalam bahasa Indonesia mungkin pernah nggak dipelajari di bahasa Indonesia? Teks yang bercerita tentang fenomena. Ya, benar. Teks yang bercerita fenomena. Ada yang lain? Niko ya. Suara Niko. Ada yang lain? Paragraf yang berisi tentang suatu isu. Paragraf yang berisi tentang suatu itu. Oke, jadi teks eksposisi itu dalam bahasa Indonesia cukup berbeda dengan bahasa Inggris. Saya akan jelaskan di sini satu persatu. Jadi teks eksposisi dalam bahasa Indonesia itu adalah teks yang menceritakan fenomena, benar. Ya kan? Tapi kalau di dalam bahasa Inggris apa, Miss? Kalau di dalam bahasa Inggris, teks eksposisi is a type of the text that elaborated issue using one's perspective only. Jadi teks yang namanya eksposisi itu teks yang membujuk pembaca terhadap satu isu, ya. Dalam satu isu ya kan? Jadi dalam satu isu yang menyajikan sudut pandang dalam satu sisi dari sebuah isu. Nah, dari sini teks eksposisi ini terbagi atas dua. Nanti ini masuk nih di ujian ini. Ya, eksposisi ini terbagi atas dua. Apa saja itu? Analytical exposition dengan satu lagi hortatory exposition. Nah, in the next slide, I will show you this picture. Ya, silakan analysis of the picture right. Ya, Alam. alam. Apalagi? Ingat ya, tadi judulnya udah natural disaster, berarti gambar ini awal dari sebuah bencana. Ayo apa? Tentang apa gambarnya? Penebangan pohon. Ya, benar sekali. Penebangan pohon. Jadi kenapa dibilang penebangan pohon, Miss? Perhatikan, di situ ada bendungan yang lebar, ada rumah, ada jalan yang bagus, listrik yang memadai, tapi pernah nggak berpikir logikanya kenapa di dekat bendungan jumlah pohonnya sedikit? Nah, berarti di sini adalah sebuah deforestation atau yang arti dalam bahasa Indonesia itu penebangan hutan. Yap. What do you think about deforestation? Apa sih yang menurut kalian tentang penebangan hutan itu? Ada yang bisa jawab? Berapa menurut kalian?
Ini pelajaran geografi nih. Apa menurut kalian? Apa yang menurut kalian tentang penebangan hutan itu? Oke, Sahat. Dampak Hah? Rifka, what do you think about deforestation? Apa yang kamu pikir tentang penebangan hutan? Dapat merusakkan Merusak dampak dari suatu alam ini. Hah? Miss. apa? banjir atau Rusak alam. Merusak alam. Kemudian Tanah longsor. tanah Menyebabkan longsor erosi. menyebabkan erosi. Iya, jadi penebangan hutan itu. Pertanyaan kedua saya, is this a problem in your city? Apakah ini masalah di tempat kalian atau pernah dampaknya terasa di tempat kalian? pernah Pernah, Miss. Oke, pernah ya. Nah, di sini teks di sini ingat ya, teks deforestation ini berhubungan dengan fenomena alam. Kalau kita buat itu tentang teks analytical exposition. Yap. Oke, I show you the next slide. The definitions of analytical exposition. Ya. Yeah, the definition of analytical exposition is the type that which are usually used to persuade reader to agree and to support the idea of the writer about phenomenon or issue. Jadi, teks yang tadi gambar tadi itu adalah teks analytical exposition dengan reiteration. Yap. Yang pertama tesis. Tesis is the statement of your main viewpoint given in the opening paragraph. Jadi kalau tesis itu adalah sebuah pendahuluan. Jadi kalimatnya itu adalah bentuk dari sudut pandang masalahnya yang ada di paragraf pembuka. Nah, di paragraf pembuka. Kalau saya tanyakan, kalau saya bilang, Miss, berarti bentuk tesis ini selalu letaknya di awal paragraf. Analytical exposition have 5, ada 5. Ya, ada 5, bukan exo, ya, bukan 5 exo gini, ya, tapi 5 hanya. The first one is emotive word. Ya, emotive word itu sama seperti evaluative word. Jadi, kayak emotive word itu bukan kata-kata, aku marah ya samamu. Oke, aku marah ya samamu. Tidak, bukan seperti itu ya. Emotive word itu adalah kata yang menunjukkan bentuk keyakinan kita, bentuk meyakinkan diri dari pembaca agar jadi tensesnya itu adalah present tense. Kalau ingat ya, present tense itu selalu menggunakan kata kerja bentuk keberapa? Kata kerjanya bentuk keberapa? Pertama, Miss. Iya, pertama. Iya, pertama. Yang terakhir exposition. Ingat ya, tadi judul yang pertama di gambar itu saya menunjukkan sama kalian bentuk dari bencana alam. Oke, di teks ini kita akan lebih dalam lagi memahami tentang teks analitik. Soon as possible. This destructive act leads human and other living creatures into a great disaster. If this act is not stopped, we are eventually will arrive in the end of the harmonious relationship with our Mother Earth. Yap. Ya, saya jelaskan di paragraf ke-1 ini disebut dengan tesis. You can check this around in the characteristics of analytical exposition. Jadi kalian bisa lihat setiap tanda panah yang mana menunjukkan bentuk dari analytical exposition. Mulai dari simple present tense, yaitu dengan kata yang berbentuk hitam bold. Second, deforestation impact on the loss of species. As we know, forest is the house for most Our concern diffusion Precisely leads humans and other live. Ada yang bisa jawab apa sih ini arti dalam bahasa Indonesianya? Sahat? Yang ke paragraf kedua. pertama. Ya, pertama. Bentuk diskusi juga. Jangan lupa di banyak latihan membacanya. Oke?